Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para santri dan para pendengar, pecinta ilmunya Allah di mana saja berada, khususnya Majelis Dzikir wa Ta'lim I'anatut Thalibin. Kajian kita pada pagi hari ini masih berkenaan dengan muraqabah. Ya, berkenaan dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan muraqabah ini, aspek diri kita yang paling susah diajak untuk merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hawa nafsu kita. Sehingga kemarin kajian terakhir hari Jumat, bahwa hawa nafsu kita supaya merasa mudah untuk muraqabah, merasa gerak-geriknya, lintasan hati dan perbuatan ucapannya merasa diawasi Allah, ada beberapa tahapan-tahapan untuk menasihati hawa nafsu kita. Mulai dari bahwa Allah itu maha melihat, disadarkan begitu. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah dan penilaian Allah. Bi annallaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaha. Allah itu maha mendengar, maha melihat, menilai apapun yang kalian lakukan wahai hawa nafsu. Sudah dinasihati seperti itu, bila tetap belum mengena, belum mau hawa nafsu itu, maka disadarkan sifat keagungan Allah. Allah itu maha agung, maha kuasa. Allah menciptakan dua malaikat, ya, maka malakainil karima ini, dua malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Alladaini yaktubanil hasanat wasayyiat. Ya, kalau itu masih belum, ya, belum mengena, hawa nafsu masih bandel juga, maka yang kemudian diingatkan fadhkur laha biqurbil maut, diingatkan bahwa semua manusia itu sudah dekat dengan kematiannya. Kematiannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kita takut mati dengan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah. Kalau itu ternyata juga belum mengena, tarbiyah seperti itu kepada nafsu belum memudahkan rasa muqarabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya bisa kompromi dengan hatinya, kompromi dengan imannya, kompromi dengan ilmunya, maka berikutnya fa'illam yang fa'ha. Fa'illam yang fa'ha mongko lamun ora maidahi ing nafsuka. Fa'illam yang fa'ha mongko lamun ora maidahi ing nafsuka. Apa hadat takhwif, apa hadat takhwif iki meden-medeni, menakut-nakuti hawa nafsu seperti tahapan di atas juga masih belum mengena. Nafsu itu masih apatis, masih belum menghiraukan nasihat-nasihat tadi itu. Fadhkur mongko ngandanono sira, fadhkur mongko ngandanono sira laha maring nafsuka.
ngandani ma ing barang wa'ada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma. Fadhkur mongko ngandanono sira laha maring nafsu ma ing barang wa'ada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma. Man ing wong ata'ahu kang wis taat sapa man ing Allah. Janjine Gusti Allah kagem tiyang sing padha taat-taat kabeh minas sawabi saking ganjaran. Baik ganjaran dunya, ganjaran sakaratil maut, ganjaran alam kubur, ganjaran akhirat. Wa tawa'adalan ngancam sapa Allah. Wa tawa'adalan ngancam sapa Allah bihi kelawan ma sing diancam sapa man ing wong. Man ing wong asahu kang wis padha maksiat sapa man ing Allah. Ancamane Allah kagem tiyang sing padha duraka, tiyang sing padha maksiat minal adabi saking siksa al alimi kang nglarakake. Nek dituturi tahapan teng dhuwur wau tasik dereng mempan nafsu niku. Dan kitab niki dikengken nuturi bilih Gusti Allah itu punya janji dan punya ancaman. Gusti Allah niku lek janjeni wong sing ngamal apik ya ngancam nang wong sing ngamal mboten sae. Iku diduduhno nafsu. Nafsu iku disadarno bilih Gusti Allah itu paring janji dateng sinten man ata'ahu minas sawab. Wong-wong sing padha naati Allah niku estu-estu bakal dijanjeni Gusti Allah diparingi perkawis-perkawis ingkang saged ndadosaken uripe donya nikmat, sakarat maute ya nikmat, alam kubure nikmat, akhirate nggih nikmat. Misale janjine Allah datang tiyang sing gelem mentaati Allah dalam segala macam bentuk ketaatan. Mulai sing diperintah tingkatan wajib fardu sampai sing disunahke. Podo-podo disadari, dilampai sebagai bagian saking mahabbah ilallah. Karena cirine wong mukmin itu kan asyadda hubbal lillah. Asyaddu hubban lillah. Cirine wong mukmin niku banget oleh cinta ten Allah. Awake dhewe pun paham cirine wong cinta niku ya seneng lakoni sapa sing dicintai. Mas Dani kadung duwe kekasih ngono. Kekasih minta apa ho. Iku wong cinine wong cinta ya ngono. Masa perkara iku digoleki wangel nek sing dijaluk, sing njaluk iki sing dikasih ya digoleki. Masa sepeda motor sampai legrek ya digoleki ae. Wong jenenge cinta. Ten Allah nggih ngoten. Senajan to abot sanggane subuh-subuh mesti kudu wiritan, kudu ngaji sampai duha. Wong njen iku sing disenengi kekasih kita donya akhirat. Mula ya kudu dilakoni. Supaya napa? Supaya disamping oleh ridane zat sing kita cintai Allah Subhanahu wa taala nggih angsal sawab. Angsal sawabe Gusti Allah. Teng dunyane man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wong sing gelem taat nang Gusti Allah ya berdasarkan iman, ketaatane berdasarkan ilmu sing sak mestine. Mula tiyang niku kalih Gusti Allah dipastikan hidupnya baik. Ya penak to. Dipastikan. Falanuhyiyannahu. Ana lam apa jenenge? Lam taukid gandeng nun, lam takkid gandeng nun taukid sakilah. Falanuhyiyannahu.
Gusti ingsun bakal nguripi sira kabeh kelawan panguripan sing sae. Jadi wong urip teng donya niku sepira tingkat apike urip. Widhawe Gusti Allah rumuse ya tergantung sepira tingkat amal saleh lan tingkat imane. Mula aja sampai urip teng donya iku dengan situasi apapun imane surut, aja sampai. Sejatine iman iso surut itu ora mergo kena coba urip susah. Kadang-kadang wong diujo nikmat iku ya tambah iso surut. Mula segala sesuatu yang menimpa kita dalam situasi keadaan apapun ya kudu difahami nek iku sedaya minallah. Supaya satu saat dicoba turune susah ya ora geseh imane. Nek satu saat dicoba uripe terlalu banyak nikmat ya ora ngedoi pangerane. Iku kudu disadari. Jadi kadang-kadang enek wong tua ngomongi koyok gak ilmiah tapi sejatine ilmu hakiki bener. Misale Mas Fuad itu satu saat kok sambat terus ketemu wong tua ala lele urip iku mok sambati enggak mok sambati kok ngono kuwi ya teko ae. Ngono kuwi sajane yo dipandang dari segi ilmu hakikat bener. Karena apa? Tidak selamanya hidup itu seneng, ya enggak selamanya hidup itu susah. Jadi seneng susah, susah seneng kuwi yo hawane wong urip. Dan itu pasti seperti itu tuh pasti datang. Karena datangnya keadaan hidup seperti itu pasti, maka kita juga harus bisa memastikan bagaimana pada saat susah ya orang geret iman, pada saat seneng banyak nikmat ya orang nglorotno iman. Itu penting diilmoni ngoten niku. Lah sing garakno oleh perkara sing boten enak lalu geret iman jadi surut. Nah iku nepsune. Yang menyebabkan banyak nikmat bergelimang harta malah geret iman. Ora kok narik iman semakin kuat kuwi ya nepsune. Mula nafsu kudu dididik. Di antara pendidikan nafsu, merahmati hawa nafsu bukan membunuh nafsu, enggak ada. Syariat membunuh nafsu enggak ada. Yang ada illa ma rahima rabbi. Inna rabbi laghafurur rahim. Intan nafsa la ammaratum bisu. Ono adatul istisna. Illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Sak temene hawa nafsu itu la ammaratum bisu. Mesti bakal mendorong hal-hal yang tidak baik, mesti loh. La ammaratum bisu. Mesti bakal menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tapi Allah mengecualikan illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati Allah. Kecuali hawa nafsu yang diwelasi Allah. Kecuali hawa nafsu yang dididik oleh Allah. Oleh karena itu pelaksanaan syariat ini proses merahmati hawa nafsu, puasa, baca Quran, ngaji, ibadah. Itu dalam rangka illa ma rahima rabbi itu tadi. Sehingga nafsu yang mestinya berkecenderungan pasti menuju yang tidak baik, gara-gara oleh Allah dirahmati lewat syariat, ibadah, puasa, ngaji, ilmu dan seterusnya, berubah menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya nafsu ini berubah menjadi ya nafsu yang su'iyah bisa berubah menjadi nafsu yang mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang, mudah diajak taat, ilamar mudah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, mudah diajak kembali menuju
Allah. Diajak untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang bisa menyebabkan orang itu mendapat surgane Gusti Allah. Jadi pendidikan hawa nafsu yang berikutnya adalah ditunjukkan Allah itu punya janji-janji kepada orang yang mentaati Allah dengan berbagai macam sawab, berbagai macam pahala dunia, pahala alam kuburnya, pahala akhiratnya, ben sadar nafsu niku. Di samping ada janji, Allah juga mengancam. Ya, siapa yang diancam? Ya man asahu. Diancam pakai apa? Minal adzabil alim. Ya, sing diancam ya orang yang durhaka, kon iman enggak iman. Mulane sak elek-eleke wong iman iku sik luwih apik katimbang wong kafir. Ya, sak elek-eleke wong iman iku isih luwih apik katimbang wong kafir. Tapi ya ana lho sebuah pandangan wong mukmin dhewe. Kuwi ngakoni wong iman sing dosa ki luwih elek katimbang wong kafir ngono ya kok mentoloe. Wong eleke wong kafir iku ya sebab kekafirane kuwi puncak sudah. Oleh kafir nang Gusti Allah iku puncak kejelekan donya akhirat. Nah tapi lah wong mukmin sing nglakoni dosa kan gak sepiro. Wong mukmin sing nglakoni dosa iku duduk kafir. Tetapi wong fasik ambek Gusti Allah sik dituturi kon wastaghfara wa taba. Sik dituturi kon ngadah-ngadahke istighfar, ngadah-ngadahke tobat. Mulane sampean orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ojo pisan-pisan menghukumi wong mukmin sing lakoni dosa malah dihukumi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang berdosa besar tidak menyebabkan kekafiran, hanya bisa menyebabkan kefasikan. Orang kafir itu seorang yang menolak Allah itu. Sak gendeng-gendenge wong mukmin tetap ngakoni la ilaha illallah senajan to enggak salat. Lek diarani we ora iman nang Allah ya nesu. Itu bukan orang kafir. Orang fasik. Yang diancam oleh Allah dengan adab yang pedih adalah man asahu. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat kepada Allah. Wa kullan ngucapo sira. Wa kullan ngucapo sira. Wa kullan ngucapo sira laha maring nafsuka. Ucapkan kepada hawa nafsumu. Ya nafsu, he nafsu. Ma ba'dal mauti ora ana ing dalem sakwuse mati. Ma ba'dal mauti ora ana ing dalem sakwuse mati. Min musta'tibin saking amrih tobat. Min musta'tibin saking amrih tobat. Tidak ada nafsu, tidak ada tobat sesudah mati itu. Tidak ada ruang tobat sesudah mati. Maka sebelum kamu mati belajarlah tobat. Maksudnya nafsu niku kan sing nyebabno mende-mende akeh dosane mende-mende tobat. Banyak dosa menunda-nunda istighfar, menunda-nunda tobat. Padahal nek istighfar nek tobat itu seperti orang yang tidak berdosa dawuh Kanjeng Nabi. Kawitane tobat niku ngadah-ngadah ke istighfar madangno ati. Nek atine padang barokah ngadah ke istighfar mengke dados tiyang gampang rumangsa salah, itu penting yo. Mulane sing dibiasakno Kanjeng Nabi lan para sahabat wiritan dalu sing kathah niku istighfar. Istighfar niku lak ngaku belajar ngaku salah di hadapan Allah. Ora kak ngaku salah di hadapan dirinya.
belajar jujur ngaku salah di hadapan Allah. Nek pelajaran ini sudah diridhoi Allah, nanti akan menjadi orang mudah merasa salah. Lah orang yang mudah merasa salah adalah orang yang cerdas melihat diri tentang berbagai macam kesalahan. Orang yang mudah melihat salahnya sendiri, niku satu ketika tahapan berikutnya orang yang punya kemampuan untuk an-nadam, getuni salah, lek ngaji terus sing digetuni salahe mergo napa? Lah yo Allah wis maringi pinten-pinten kenikmatan, aku kok tetep nyalai Allah hai. Pinten-pinten kenikmatan lahir batin wis dikekno Allah, kadang aku ora njaluk Allah jamin, kok sik iso-isone aku mendurhakai Allah. Lalu nanti muncul sendiri namanya al-haya itu. Merasa malu itu akan muncul sendiri. Nah, lek wis iso an-nadam, wong niki iso menyesali salahe, menyesali dosane. Puncak penyesalanku biasane dia akan meneteskan air mata. Iku kangge wong sing kelas atine wis kelas alus. Ya. Jadi mudah meneteskan air mata. Tapi dawuh Sayyidina Ali senajan to ora sampai iso meneteskan air mata. Getuni salah itu sudah satu kelas untuk menarik ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu alamate dosa bakal disepuro Allah iku salah satune yang getuni dosane kuwi. Nah bukti nek dosa niku disepuro Allah, napa buktine? Terjadinya pola hidup yang berubah dari negatif menjadi positif. Sing biasane enggak tertib salat dadi tertib. Sing biasanya enggak punya disiplin ingat Allah jadi disiplin. Yang biasanya tidak tertib jamaah jadi tertib. Itu bukti kalau dosa itu diampuni oleh Allah. Terjadinya perubahan pola hidup dari negatif menjadi positif. Itu dituntut. Jadi jangan sampai kita sebagai hamba Allah rumangsa dosa disepuro tapi kelakuane pancet gitu. Jadi maghfirah itu menuntut sebuah perubahan. Sekali lagi, maghfirah, pengampunan Allah itu menuntut sebuah perubahan. Mulane sing disenengi Gusti Allah kangge tiyang-tiyang sing dosane disepuro niku terjadinya perubahan niku wau. Mulane wong sing ngekeh-ngekehno istighfar awal dari pentaubatan niku wau, awal dari terjadinya perubahan niku wau nggih macam-macam barokah. Sing sulit-sulit dipermudah oleh Allah. Sing susah-susah disenengno Gusti Allah. Lan Gusti Allah ya bakal nyetori rezeki yang di luar dugaan. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sampai kita dihadapkan oleh Allah terjadinya berbagai musibah-musibah ngeten lak nyusahke nggih. Kan nyusahke to. Tapi carane keluar dari kesusahan ini yo tidak hanya pendekatan medis saja. Orang bisa tidak panik diuji Allah seperti ini, tidak bisa hanya pakai pendekatan medis. Makanya di dunia medis juga punya cara tersendiri untuk mentas, untuk menolak, menghalau, menghadang mata rantai COVID-19. Tapi seorang ulama, kiai juga punya rumus tersendiri. Lah kalau dua rumus ini digabungkan, pendekatan medis juga kita lakukan, pendekatan ulama-ulama juga kita lakukan, Masya Allah. Itulah yang kita inginkan. Tidak dikonfrontatifkan antara pendekatan medis dengan pendekatan ulama. Lajeng
Napa hanya memaksakan sepihak, mboten saged. Napa malih awake dhewe nggih mboten semerep pendekatan medis, ya kita tetap hormati. Setiap masuk masjid ada cuci tangan, keluar masjid cuci tangan. Karena itu ilmunya beliau-beliau itu yang sudah di garda terdepan untuk ngawal masyarakat supaya selamat dari COVID-19. Tapi pendekatan ulama, konsregep turut masjid, kathah-kathah zikir. Karena wayang kaful bala ya bidzikri, wayang kaful bala bidzikri, wayang kaful bala biddu'a, wayang kaful bala bikasratil istighfar, wayang kaful bala bisadaqah. Bisa saja menghadang derita bala itu dengan banyak zikir. Bisa saja menghadang derita bala itu dengan banyak doa. Bisa saja menghadang derita bala itu dengan sedekah. Bisa saja menghadang derita bala itu dengan memperbanyak istighfar. Dan alhamdulillah hamba-hamba Allah yang diberikan rezeki cukup oleh Allah banyak bersedekah, mengirim ke saudara-saudara yang kurang mampu karena beberapa minggu tidak keluar dari rumah, lalu menghantarkan beras, menghantarkan bantuan makanan kepada dokter-dokter yang sudah terus di rumah sakit, saling bantu, saling tolong menolong. Ini yang perlu, bukan saling menghunjam pendekatan yang lain yang sama-sama membela keselamatan rakyat, membela keselamatan masyarakat. Ulama pun juga bagaimana umat ini tidak terkena musibah ini. Karena musibahnya sudah datang. Kalau musibahnya belum datang ya enggak apa-apa. Karena ini musibahnya sudah datang, virusnya sudah menyebar. Pendekatan ulama, virus itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah, walaupun bisa dikembangkan oleh manusia yang canggih, tapi ternyata negara canggih pun juga tidak bisa melawan COVID-19. Teknologi canggih pun juga dibuktikan oleh Allah, kamu gagal kan menghadapi ciptaanku namanya COVID-19. Mana Amerika terbanyak korbannya, Wuhan Cina yang teknologi militernya canggih juga tidak bisa melawan COVID-19. Italia, Jerman, negara-negara yang superpower, ya, negaranya maju, teknologinya canggih, ternyata alat canggih negara modern maju. Ketika musibah ciptaan Allah datang, sudah tidak bisa melawan. Inilah nikmatnya jadi orang yang beriman. Kita punya pelarian kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena keyakinan kita ini dicipta oleh Allah, penyakitnya dicipta oleh Allah, maka obatnya dan sesuatu yang bisa menghalau musibah ini hanyalah Allah. Kalau semua yang diciptakan Allah gagal melawan COVID-19, maka keyakinan kita hanya Allah tempat pelindung kita. Huwa maulana. Dawuh Gusti Allah piyambak niku. Huwa maulana. Jadi kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak akan bisa menimpa apapun kecuali musibah itu sudah dicatat oleh Allah. Huwa maulana. Dia Allah saja yang menjadi pelindung kita. Makanya jadi orang iman itu nikmat. Ada hal-hal yang sudah di luar nalar, alat-alat canggih sudah tidak mampu, maka tempat pelindung kita hanyalah Allah. Mudah-mudahan Allah segera mencabut COVID-19 ini di negeri tercinta Indonesia, lalu kita menjadi nikmat kembali untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah dengan berbagai majelis-majelis yang kemarin sudah terbiasa kita jalani, menikmati lagi berjamaah di masjid, di musola, menikmati lagi jamaah tahlil, menikmati lagi jamaah-jamaah sholawat seperti Ar-Ridwan, Riyadul Jannah, I'anatul Thalibin, Wali Songo, dan masih sekian puluh jamaah-jamaah yang itu adalah menggambarkan mahabbah ilallah, mahabbah ila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan bisa istiqomah kembali. Allahumma amin. Wa ma ba'da dunya lan ora ana ing dalem sakwuse donya. Wa ma ba'da dunya lan ora ana ing dalem sakwuse donya min darin saking omah. Min darin saking omah ilal jannatu kejaba swarga. Tidak ada kehidupan sesudah dunia itu. Tidak ada rumah kehidupan sesudah dunia itu kecuali rumah surga. Makanya surga itu darul akhirah. Rumah singgah yang paling kekal panjang di akhirat adalah surga Allah. Maka dalam Al-Quran itu apa itu? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Darul akhirah ay al jannah. Rumah akhirat niku yang dimaksud Allah dalam Quran adalah surga. Awin naru utawa neraka. Awin naru utawa neraka. Nafsu. Tidak ada rumah setelah dunia ini kecuali hanya surga dan neraka. Fakhtari mongko milih nosiro. Fakhtari mongko milih siro. Linapsika krono kanggo nafsu siro. Linapsika krono kanggo nafsu siro. Insyikta lamun karep sopo siro. Ta'atan ing ketaatan. Ta'atan ing ketaatan takunu mongko ono opo akibatuha pungkasane nafsuka. Ono iku al-fauza kabegjan, keberuntungan. Waridwana lan karidoan. Wal khuluda lan langgeng. Fi fasihil jinan ing dalam kajembarane swarga. Fi fasihil jinan ing dalam kajembarane swarga. Wan nadra lan ningali. Wan nadra lan ningali ila wajhil karim maring dzate kang maha mulya. Ila wajhil karim maring dati Allah kang maha mulya al-mannani kang akeh oleh paring kanugrahan. Al-mannani kang akeh oleh paring kanugrahan. Yes. Hi nafsu ora ana rumah setelah dunia ini kecuali hanya surga dan neraka. Oleh karena itu pilihkan untuk nafsu kita, yaitu memilih untuk mentaati Allah. Karena akhir kehidupan orang yang taat itu akibatuha al-fauza. Keberuntungan. Wong taat niku mesti luweh untung katimbang sing ora. Arep gak untung ya apa pangeran dhewe sing rancang hidup itu sudah dawuh ngeten. Ana menika dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la arep gak untung apa wong taat iku janjine setiap kesulitan diberikan makhraj, diberikan solusi dari problem pelik yang dihadapi. Yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Isik dijatah rezeki yang di luar dugaan. Nasibe wong taat itu paling mujur. Yang lain-lain ora dijatah, ngono dijatah. Dijatah rezeki yang di luar planning kok. Mulane nek Mas Dafa kepengin oleh rezeki ganda. Rezeki yang di planning Mas Dafa ambek rezeki yang di luar dugaane Mas Dafa, ya jadi wong taat. Lek ora taat ku ya moleh jatah rezeki min haitsu yahtasib saja. Sing di planning teko. Ya kuwi jatahe teko pangeran. Nah, sing ora di planning ya ditekakno Gusti Allah sebagai bentuk welase Allah.
Makanya rezeki plus-plus itu hanya orang taat saja. Sing di planning yo ngrezekeni, sing ora di planning barang yo njejel-njejel teko ae. Nggih. Ya senajan to ora metu teko omah ngono ae teko ae rezeki ku. Wong taat. Saisa-isane wis pokoke taat. Di tengah-tengah wong ora iso metu, ora oleh metu misalnya. Ayo sing teko duduk wonge golek to, rezekine sing golek. Ya ngono-ngono kuwi jatahe wong sing gelem taat. Serendah apapun ketaatan, Allah tetap akan menghargai. Tetap ada sawab fid dunya wal akhirat. Makanya di sini ta'atan takunu akibatu al fauza, keberuntungan, nguntung-nguntung wong taat iku. Waridwan dan keridhaan, karena hidupnya orang taat itu dalam keridhaan Allah. Wal khulu dalan langgeng fi fasihil jinan. Besok menempati rumah surga itu dengan keadaan yang langgeng terus sepanjang masa. Muga-muga jatah awake dhewe. Dan jatah kita semua para pemirsa di rumah. Di samping itu juga besok kita akan diberikan rezeki oleh Allah, wan nadra ila wajhil karim al-mannan. Kita akan bisa melihat Allah besok di surganya Allah. Diberikan kenikmatan bisa melihat Allah. Neng donya dikai rezeki puncak iso ngimpi ketemu Kanjeng Nabi wis masya Allah. Apa maneh besok kepanggih Gusti Allah teng swarga Allah. Wa in syi'ta maksiatan, tapi nek karepmu ra taat kok malah duwe karep maksiat. Ya, wa in syi'ta, lan lamun karep sapa sira maksiatan ing maksiat, yakunu mongko ana apa akhiruha akhire nafsu al khizya ing ina wal hawana lan tegese ina wasukhta lan den bendoni murka Allah wal hirmani lan kaling-kalingan wal hubsa lan den penjara baina tabaqatin niron ing dalem antarane undak-undakane neraka. Tabaqat niku tingkatan-tingkatane neraka. Nah, kalau yang diinginkan nafsu itu maksiat bukan taat, ya akan dapat sebaliknya. Akhirnya setelah maksiat yang tidak ditobati, tidak diistighfari, lalu kemudian ya nafsu dan orang itu akan betul-betul al-khizya, mendapatkan kehinaan dari Allah. Kehinaan. Allah ini kalau mau menghinakan biasanya di pertama ranking kedurhakaan itu orang yang kiber. Napa kiber niku? Sombong. Lek dosa-dosa liyane sik ditolelir, tapi nek dosa sombong didhisikke balesane, ditantang mbek Gusti Allah. Sering didhawuhke ulama-ulama kita dalam kitab-kitab, kurang hebat opo Raja Abraha itu. Sombongnya Masya Allah dengan pasukan gajahnya menginjak-injak Masjidil Haram. Kali Gusti Allah dihinakan raja yang sombong Abraha itu saat lahir Kanjeng Nabi hanya dengan burung ababil dan kerikil-kerikil batu dari neraka. Kurang hebat apa Raja Namrud itu? Kalai sama apa? Allah menciptakan lalat masuk di irungi tentara mati kabeh. Ayo, kurang hebat opo Amerika, kurang hebat opo Cina misalnya. Teknologi militernya sudah diunggul-unggulkan, ditawarkan ke dunia bahwa ini loh negaraku punya teknologi canggih, bisa membunuh sekian juta orang, koyok gak duwe pangeran. Koyok sing gawe mati ku teknologi militer saja. Ambek Gusti Allah ditantang
digekno virus corona 16 kabeh. Enggak ada yang bisa melawan. Wis sing pantes sombong sinten? Gusti Allah mawon. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannaban hawataqi. Sing pantes sombong niku namung Gusti Allah. Keranten Gusti Allah punya hak milik terhadap apa yang diciptakan. Kita itu hanya diparingi mawon dititipi kali Gusti Allah. Mula wong kabeh wong mukmin ora pantes sombong sebab ilmunya. Sebab engko lek wis dikeki lali karo pikun ya lola. Wong mukmin ora pantes sombong dengan rezekinya. Justru arahkan saat-saat seperti ini banyak sedekah. Jangan disombongkan tanpa amal. Jangan disombongkan tanpa zakat. Jangan disombongkan tanpa infak. Jangan hanya untuk pameran-pameran berlomba-lomba saling sugih-sugihan. Jangan. Diberikan kekayaan itu sarana untuk mengabdi kepada Allah. Diberikan ilmu sarana untuk berjuang agama Allah. Diberikan jabatan untuk membesarkan kemanfaatan diri untuk kehidupan rakyat orang lain. Makanya ketika disombongkan, ya pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita jaga dengan ketawaduan, kita jaga, kita fungsikan anugerah Allah untuk ketaatan, maka semua nikmat yang diberikan kepada kita akan dijaga kelanggengannya oleh Allah, justru akan diperbesar manfaat rezeki itu untuk kehidupan orang lain. Itu yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bisa membesarkan kemanfaatannya untuk kehidupan orang lain. Mari kita perbarui pandangan kehidupan kita dengan COVID-19 ini, agar kita ini hidup saling tolong menolong, bertawadhu, mentaati Allah, terus berbuat baik dalam kehidupan, sehingga tidak ada relung kehidupan yang tidak dicintai Allah, tidak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita menyangkut tentang dableke maksiat ini menjadi pelajaran bagi kita. Allahumma. Jadi nek karepe maksiat, karepe nafsu iku maksiat, engko ya dihinakan oleh Allah. Wa sukhto, napa sukhton? Dimurkai Allah. Wal hirman. Apa hirman itu? Hirman itu ya penghalang. Orang semakin tinggi tingkat kedurhakaannya, maka semakin susah dia mendekati Allah. Menjadi hijab. Kemaksiatan dan kedurhakaan itu akan menjadi penghalang hubungan dia kepada Allah. Kalau hubungan dia kepada Allah terhalang, maka juga akan terhalang pula hubungan dia dengan kebaikan, hubungan dia dengan keselamatan, hubungan dia dengan keberkahan, hubungan dia dengan pengampunan. Karena itu semua dari Allah. Makanya maksiatan itu penghalang dari berbagai macam kebutuhan asasi. Keselamatan terhalang, kemanfaatan terhalang, keberkahan terhalang, pengampunan terhalang. Merasa dekat dengan Allah pun juga akan terhalang. Sehingga rasanya hidup itu al-hubsa itu. Ya, kayak di penjara ngono urip niku. Itu kalau orang semakin terus kemaksiatan tidak diistighfari, kemaksiatan tidak ditobati. Lah lek wis ngono baina tobaqatin niron. Wong niku lek terus dalam kemaksiatan dihina Allah, dimurkai Allah, dia terhalang dari Allah, lalu dia dipenjara, tidak bisa melakukan kebaikan, dia hanya berpoya-poya, bernikmat-nikmat dengan rezeki Allah tanpa mengingat Allah. Akhirnya orang itu nanti berada pada tobaqatin niron. Tingkatane neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah.
Fa'alij terakhir. Fa'alij mongkon dandanono sira. Fa'alij mongkon dandanono sira nafsaka ing nafsu sira. Bihadhil adzkari kelawan ikilah pira-pira pepeling. Perbaikilah nafsumu itu dengan peringatan-peringatan ini, maksudnya. Antaqa'utiha saking begegeke nafsu, begegek niku ndablek lah. Antaqa'utiha saking ndableke nafsu, saking atose nafsu. Anitaati saking ketaatan. Nafsu iki tidak taat kan mesti wangel ngono. Digugah subuh wis longgo ditinggal sing gugah ngeblak maneh. Niku nafsune ya. Nafsune niku dudu ilmune. Lek ilmune ngono pas eling ya sadar maneh. Ora usah digugah sik lekas matet sepisan langsung trekal. Wah, iku orang yang bisa melawan hawa nafsu. Digugah tangi-tangi subuh. Ya longgo ditinggal sing gugah ngale, geblak maneh niku berarti kebangkitan hawa nafsu ya. Dijak taat angel panjen nafsu. Warukuniha lan condonge nafsu ilal maksiati maring kemaksiatan. Hanya nafsu iku condonge terhadap maksiat-maksiat kok. La ammaratum bisu itu ya termasuk maksiat. Fa innaha mongko setune hadhil adzkar. Fa innaha mongko krana setune hadhil adzkar iku minal adwiyati setengah saking pira-pira obat annafiati kang manfaat li amradil qulubi krana pira-pira penyakite pira-pira ati. Jadi peringatan-peringatan di atas mulai diingatkan mati itu sudah dekat. Diingatkan Allah itu maha kuasa dan maha agung. Kekuasaan Allah itu menembus ma fil ardi wa ma wasama, menembus apa saja yang ada di bumi dan di langit. Disadarkan nafsu itu. Allah itu punya janji-janji kepada orang yang taat. Janji dunia, janji sakaratil mautnya, janji alam kuburnya, janji alam akhiratnya dengan kebaikan dan pertolongan. Allah juga punya ancaman orang yang durhaka dihinakan dunianya, dihinakan sakaratil mautnya, dihinakan alam kuburnya, dihinakan akhiratnya. Itu semua peringatan-peringatan seperti itu supaya apa? Supaya terjadinya illa ma rahima Rabbi, supaya ada pendidikan hawa nafsu, supaya nafsu yang selalu mengajak jahat, jelek bisa berubah menjadi jiwa yang tenang, yang ringan hati dan ringan kaki untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan-peringatan seperti itulah diharapkan menjadi al-adwiyah, ya, menjadi obat yang bermanfaat li amradil qulub, untuk menghadapi penyakit-penyakit hati, yang penyakit hati itu senantiasa didorong oleh hawa nafsu. Seperti ini pandangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam mendidik hawa nafsu kita supaya kita menjadi orang hamba Allah yang senantiasa menyadari eksistensi kita sebagai hamba itu punya nafsu. Menyadari eksistensinya Allah itu sang pencipta, sang pendidik, sang pemberi petunjuk ke arah jalan-jalan yang membahagiakan, jalan-jalan yang menyelamatkan, jalan-jalan yang memberkahi, jalan-jalan yang mendapatkan pengampunan. Pokoknya kita disadarkan terhadap dua posisi ini. Posisi sebagai hamba, posisi sebagai Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Allah itu punya keinginan yang positif untuk hambanya yang selalu bisa mentaati perintah Allah. Kendalanya satu, hawa nafsu aja. Supaya hawa nafsu enggak menghalang-halangi dalam rangka taat, ya harus diperingatkan seperti itu tadi. Makanya itu tobaqatul adzkar.
tahapan-tahapan untuk mengingatkan hawa nafsu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, kehidupan kita bermanfaat, lalu amaliyah kita diberikan kekuatan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.